jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga boleh bersemi, bertumbuh dan berbuah kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati persiapan hamba-Mu yang tidak sempurna. Engkau jadikan sempurna adanya, biar nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, yang serial khotbah kita untuk menyambut Natal ini, yang berikut ini adalah jati diri Yesus Kristus yang lahir di dunia ini. Di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang kedua, saya membacakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Saudara sekalian, dalam firman Tuhan ini menjelaskan bagi kita bahwa ketika malaikat datang memberitahu ke Maria bahwa Yesus Kristus itu akan lahir melalui kandungannya, dan Maria itu sangat terkejut karena dia belum memiliki suami. Tapi firman Allah mengatakan melalui malaikat Tuhan itu, bahwa malaikat Tuhan memberitahu yang dikandung oleh Yesus Kristus itu akan dikandung oleh Roh Kudus yang di dalam kehidupan Maria. Nah, saudaraku, salah satu pernyataan dari malaikat ini, dia mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Kalau kita bisa mempercayai malaikat, kalau kita percaya adanya malaikat, maka seharusnya kita juga percaya apa yang sudah dikatakan oleh malaikat. Dan malaikat itu mengatakan kepada kita semua dalam firman Tuhan ini bahwa Yesus itu disebut oleh Anak Allah. Tapi kalau kita tidak percaya adanya malaikat, maka saudara tidak perlu percaya adanya Yesus Kristus. Tapi kalau saudara percaya adanya malaikat, kemudian tidak mau percaya apa yang Tuhan atau malaikat katakan bahwa Yesus itu adalah Anak Allah yang Maha Tinggi, maka itu ada masalah di dalam kehidupannya. Karena apa? Percaya kepada malaikat, sedangkan tidak mau percaya apa yang dikatakan oleh malaikat. Sedangkan apa yang dikatakan oleh malaikat itu adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Wah, ini luar biasa pernyataan firman Tuhan kepada kita, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus itu adalah Allah yang Maha Tinggi, dan semua orang pada zaman itu sudah mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat, karena Allah yang Maha Tinggi itu berhubungan dengan Allah yang esa yang dipercaya oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Istilah dari Anak Allah diyakini sebagai hubungan yang unik antara Yesus Kristus itu dengan Allah. Dan ketika secara logika, kalau kita memiliki anak, maka anak kita itu persis dengan diri kita. Kalau seseorang memiliki anak, terus anaknya itu tidak sama dengan orang tuanya, nah itu perlu dipertanyakan anak itu dari mana. Tetapi Yesus ini jelas kita mengerti, karena Allah itu adalah Maha Tinggi, maka Yesus itu juga disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dalam pengertian ini bukan pengertian seperti manusia, tetapi pengertian ini adalah pengertian analogi yang sungguh luar biasa yang diberikan pengetahuan bagi kita sekalian. Saudaraku sekarang, dengan menyebut Yesus itu sebagai Anak Allah dari perkataan malaikat Gabriel itu, maka kita juga bersyukur karena kita mengerti bahwa sejak kelahiran Yesus ke dunia itu,
Yesus itu sudah disebut anak Allah. Dan Yesus itu adalah Allah yang maha tinggi. Yesus itu bukannya manusia biasa. Memang betul karena dia adalah lahir dari kandungan Maria, tetapi di sisi yang lain itu bahwa Yesus Kristus itu dikandung oleh Roh Kudus, sehingga Yesus itu memang 100% itu manusia, tapi juga 100% adalah Allah. Dan di dalam kehidupan kita bisa menyadari betapa baiknya Tuhan yang luar biasa itu mau menjadi seperti kita. Allah yang maha tinggi itu mau tinggal bersama dengan kita, yang kita ini adalah manusia biasa, tetapi Allah mau merendahkan dirinya untuk datang ke dunia ini supaya dia persis seperti kita, dia supaya persis mengetahui kondisi kita, supaya dia persis menjadi kita, berarti semua keperluan manusia itu Tuhan itu mengetahui dengan pasti, mengetahui dengan persis. Tidak seperti tukang yang menciptakan jam waker. Kalau jam waker itu, kalau kita mau menunjukkan alarm bunyi, maka jam waker itu akan diatur, kemudian diputar, lalu dibiarkan, lalu berputar sendiri. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah bukan seperti orang yang menciptakan jam waker yang diciptakan kemudian disuruh berputar sendiri. Silakan nanti ditunggu waktunya, kalau bunyi ya bunyi, kemudian kalau habis detiknya dia akan habis dan mati. Tetapi Allah tidak. Allah itu yang maha tinggi itu memelihara kita seterusnya dia memperhatikan kita, dia bersama dengan kita dalam keadaan apapun juga. Saudaraku, yang kedua itu jati diri Yesus Kristus itu disebutkan Yesus adalah Raja yang kekal, yaitu ayat 33 saya bacakan, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudaraku, dalam firman Tuhan ini dikatakan oleh malaikat itu bahwa malaikat menjelaskan kepada orang-orang Israel pada waktu itu dan juga orang-orang pada zaman kita bahwa Yesus Kristus yang datang itu menjadi raja yang kekal. Mengapa menjadi raja yang kekal? Dan itu memang digariskan oleh firman Tuhan bahwa salah satu silsilah dari Yesus Kristus itu turun dari raja-raja, dan ketika Raja Daud itu menurunkan kepada Yesus, kata Daud itu berhenti sampai di sana. Tetapi pada waktu itu orang-orang Israel sangat merindukan adanya raja seperti Raja Daud. Dan kemudian dari Yesus itulah diturunkan ke dunia ini untuk menjadi keturunan Raja Daud yang berhak untuk mewarisi tahta Daud. Dan Maria itu juga keturunan dari Daud. Dengan demikian memang salah bahwa Yesus itu secara garis besar itu adalah keturunan dari Raja Daud. Tetapi mengapa dia disebutkan itu raja yang kekal? Karena apa? Karena setelah Daud itu kerajaannya runtuh dan kemudian Yesus itu datang, dia yang berhak menjadi pangeran, dia berhak menjadi raja, dan setelah itu tidak ada lagi yang menggantikannya. Setelah Yesus Kristus tidak ada keturunan Yesus Kristus. Saudara tahu Yesus Kristus tidak punya istri dan juga tidak punya anak. Itulah sebabnya Yesus Kristus itulah sampai di situ kerajaan Daud itu terpegang oleh Yesus Kristus, dan seterusnya selama-lamanya itu secara rohani Yesus itu memang menguasai tahta Daud. Tetapi nanti secara politik Yesus juga akan turun ke dunia. Yang kedua itu akan memimpin kerajaan 1000 tahun yang dipimpin langsung oleh Yesus, dan saat itulah raja keturunan Daud ini memimpin secara
secara politik, juga memimpin secara rohani. Nah, saudaraku sekalian, bahwa ini bukan hanya untuk orang Yakub saja, keturunan Yakub saja, tapi ini juga keturunan semua umat manusia itu harus menyembah Yesus sebagai Raja. Dan nanti suatu saat nanti kita akan membahas mamanya manusia itu harus juga menyembah kepada Yesus. Nah, saudaraku sekalian, ini adalah jati diri Yesus yang kedua. Yesus itu adalah Raja yang kekal. Yang berikutnya adalah Yesus itu adalah kudus. Ayat 35 firman Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Oh, saudaraku, ya, ini disebutkan malaikat sendiri yang mengatakan itu, yang bukan orang lain. Tapi malaikat jelas mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu disebut kudus, anak Allah. Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Disinilah yang disebut itu kedaulatan Allah. Allah berhak untuk berbuat apa saja karena Dia Allah. Dan bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Dialah yang memang mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan manusia, maka Dia harus datang ke dunia ini sebagai bayi. Namun bayi itu disebut oleh malaikat ini adalah kudus karena dia terkandung dari Roh Kudus, dan kemudian disebut anak Allah karena dia itu berasal dari Allah. Dan kalau ada orang yang bingung, oh, kok Yesus itu anak Allah? Kalau begitu bapaknya Allah siapa? Lalu mbahnya Allah itu siapa? Nenek moyangnya itu Allah itu siapa? Saudaraku, ini bukan logika yang seperti diinginkan oleh manusia, tapi ini adalah gelar, salah satunya gelar Yesus itu sebagai anak Allah. Oleh karena Dia datangnya dari Allah dan melalui kelahiran manusia, itulah sebabnya Dia tidak disebut anak Maria atau anak Yusuf, tapi disebut itu anak Allah karena benihnya bukan berasal dari manusia, tapi itu benihnya itu berasal dari Allah. Nah, saudara sekalian, dari firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa Yesus itu datang ke dunia ini bukan hanya sebagai bayi yang biasa, tapi Dia adalah kudus, anak Allah. Dan karena Dia adalah anak Allah, maka kita bisa menerimanya dengan benar. Dan firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita bahwa dikatakan di dalam Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 5 ayat 12, di sana disebutkan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi saudaraku sekalian, barang siapa yang ingin hidup, dia harus memiliki anak. Dan barang siapa yang tidak mau hidup, tidak perlu memiliki anak. Karena firman Tuhan ini mencatat bagi kita dengan luar biasa bahwa kata-kata Yesus itu yang disebut sebagai anak Allah, maka Dia sendiri yang jelas mengatakan bagi kita, barang siapa yang memiliki anak atau memiliki Yesus Kristus, dia adalah memiliki hidup. Nah, suatu saat saudaraku ada perlombaan di Yayasan Yatim Piatu, dan kejadiannya di Amerika. Maka dalam lomba anak-anak di yayasan itu, semua temanya adalah tentang Natal, dan semua orang melomba, silakan tema kita Natal.
masing-masing orang berlomba-lomba untuk menggambar peristiwa Natal. Dan ada yang menggambar lampu yang berkelap-kelip, ada yang menggambar aksesoris yang lain seperti malaikat, ada yang menggambar seperti cemara, dan tapi aneh ada anak yang kecil itu menggambar di palungan itu ada 2 bayi. Jadi ada bayi 2 ditaruh di dalam palungan, dan semua orang di tempat itu setelah tahu kabarnya mentertawakan anak kecil ini. Wah, gimana di palungan Natal itu cuma 1, mengapa kamu menggambar 2? Dan itu salah itu. Dan semua di situasi itu orang menjadi ribut oleh karena anak wanita kecil ini dia menggambar palungan itu ada 2 bayi. Dan panitianya itu karena melihat situasi itu, panitia itu datang dan menanyakan kepada gadis ini, Dek, mengapa engkau menggambar palungan itu ada 2 bayi? Bukankah di palungan itu 1 bayi? Nah, ya, coba kamu jelaskan. Saudaraku, anak gadis ini menjelaskan, memang benar palungan itu biasa ada 1, tapi aku sudah bertanya kepada Yesus, Yesus, engkau di palungan mengapa sendirian? Dan apakah engkau ingin teman? Dan Yesus sudah berkata kepadaku, aku memang sendirian di palungan, aku perlu orang lain. Dan kalau aku mau enggak supaya aku tinggal di palungan ini. Dan Yesus mengatakan, oh boleh, silahkan kamu tinggal di palungan ini. Dan orang lain sudah memberi hadiah kamu dengan kado yang luar biasa. Orang Majus memberi kado, dan seperti itu para gembala juga memberi. Dan tapi aku gak bisa memberi apapun kecuali aku memberikan diriku untuk tinggal di dalam palungan. Apakah engkau mau menerima aku, Yesus? Dan katanya Yesus itu, mau, silakanlah engkau tinggal di dalam palunganku. Maka aku membuat bayi itu, yang 1 itu adalah bayi Yesus, tapi yang 1 itulah diriku sendiri. Dan Yesus bilang padaku bahwa silakan engkau tinggal di dalam palunganku, maka engkau juga akan tinggal di rumahku selama-lamanya. Saudaraku sekalian, bagi kita tidak masuk akal, tapi bagi anak itu sungguh luar biasa. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yatim piatu. Dia tidak punya ayah, tidak punya ibu. Satu-satunya dia punya Yesus Kristus. Hari ini mungkin saudara tidak punya apapun, tidak punya harta, mungkin cita-cita belum tercapai, tapi berbahagialah kalau engkau punya Yesus. Silakan engkau tinggal di palungan Yesus Kristus, dan silakan Yesus undang supaya Yesus itu tinggal di palungan harimu. Hari ini Yesus sudah mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Allah yang Maha Tinggi, tapi Yesus juga kekal adanya, dan kemudian Yesus itulah adalah Allah yang kudus. Kalau kita menyembah Yesus itu menurut firman Tuhan ini, pasti kita mendapatkan seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa Dia akan hidup kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mendorong kita supaya kita tetap setia untuk beribadah dan memuji dan memuliakan namanya. Biarlah Yesus itu tinggal di palungan hati kita, supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal, bukan hanya sementara ini, tapi kita hidup kekal bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menghibur kami, menguatkan kami, dan kami boleh bersukacita terus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, bahwa hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah firman ini terus berbicara dan
Sembah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya.